Seorang bapak guru baru sedang menyelidiki kasus bahwa anak muridnya mendapati penganiayaan dan pelecehan seksual dari guru dan kepala sekolah. Bapak guru baru itu pun membawa kasus tersebut ke pengadilan. Bagaimanakah perjuangannya? Tonton terus video ini dan ikuti ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Kang Ki-ho sedang dalam perjalanan ke sebuah desa terpencil yang bernama Mujin. Ia mendapat perintah dari profesor untuk mengajar di sana. Karena ia juga sedang membutuhkan uang. Akhirnya Kang Ki-ho dengan terpaksa menerima tawaran itu. Bapak Kang ini adalah seorang guru kesenian yang nantinya akan mengajar di sekolah berkebutuhan khusus di sana. Saat sedang mengendarai mobil, tiba-tiba Bapak Kang menabrak seekor binatang yang membuat kaca mobilnya itu retak. Di saat yang bersamaan diperlihatkan seorang anak kecil yang sedang berjalan di tengah-tengah rel. Tak diketahui kenapa, sepertinya anak ini ingin bunuh diri. Malangnya tanpa diketahui siapapun, anak kecil tersebut akhirnya meninggal di tempat. Kemudian scene berganti ke sebuah bengkel tempat Bapak Kang memperbaiki mobilnya. Di bengkel tersebut dia tak sengaja bertemu dengan seorang wanita bernama Seo Yoo-jin. Karena mobilnya di bengkel, singkat cerita Bapak Kang akhirnya diantar Yoo-ji untuk sampai ke sekolah. Sesampai di sekolah, Bapak Kang langsung bertemu dengan kepala sekolah. Dia pun disambut dengan baik. Setelah mereka melakukan percakapan, saudara kembar kepala sekolah datang. Membuat Bapak Kang terkejut heran, karena baru mengetahui bahwa kepala sekolah memiliki saudara kembar. Kembaran kepala sekolah ini pun menjabat sebagai kepala admin di sekolah itu. Saat di luar ruangan, kepala admin memberitahukan Bapak Kang, jika ingin mengajar di sini, harus membayar admin terlebih dahulu sebesar 50.000 won. Bapak Kang lalu terkejut dan terdiam. Dia yang ingin mencari uang di sini, tapi harus membayar dulu. Singkat cerita Bapak Kang mencoba meminta uang kepada ibunya. Hari pertama mengajar, Bapak Kang menyuruh muridnya untuk ngegambar 3 buah apel persis seperti yang sudah dia susun di depan kelas. Bapak Kang berkeliling. Lalu ada salah satu murid yang gambarnya lumayan bagus. Bapak Kang menghampiri murid tersebut dan memujinya dengan bahasa isyarat. Tiba-tiba ada murid yang baru datang tanpa permisil. Lalu Bapak Kang menghampiri murid yang baru tiba itu dengan terkejut. Karena wajah anak itu babak belur. Karena Bapak Kang sungkan untuk bertanya kepada anak tersebut, ia bertanya kepada Bapak Bo Hyeong, guru paling senior di sekolah itu. Pak Bo Hyeong bilang nama anak itu bernama Minso. Dia seperti itu karena depresi. Adik satu-satunya baru saja meninggal tertabrak kereta. Ternyata anak kecil yang bunuh diri di awal scene adalah adiknya Minso. Namun Bapak Kang juga cerita tidak hanya Minso saja, anak-anak yang lain juga seperti itu, seperti tidak ada semangat hidup. Karena tidak mendapatkan jawabannya sesuai dengan yang diinginkan. Bapak Kang kemudian mencari data-data mengenai anak-anak yang dirasa aneh tadi. Lalu ia menemukan data Minso. Ayahnya cacat mental dan ibunya telah hilang. Lalu ada juga anak yatim piatu bernama Kim Yeon-do. Dan yang terakhir Jin Yuri mengalami cacat mental dan mentalnya seperti usia 8 tahun. 선생이 죽었는데 이런 학교 처음이시죠? Setelah mengetahui latar belakang ketiga murid tersebut, Bapak Kang pun akhirnya pulang. Saat sedang menuruni tangga, dia mendengar sesuatu seperti orang sedang menjerit. Karena penasaran ia menghampiri sumber suara itu. Saat hendak menghampiri suara itu hilang. Kemudian Bapak Kang dikagetkan dengan kedatangan penjaga yang sedang keliling. Lalu penjaga itu menegur Bapak Kang,
Mengapa tidak pulang dan berada di depan toilet wanita? Keesokannya setelah selesai mengajar, saat ingin masuk ke ruang guru, Bapak Kang melihat Minso sedang dipukuli habis-habisan dengan Bapak Bo Hyeong. Tidak tahu alasannya mengapa murid itu dipukuli. Bahkan guru-guru yang lain pun tidak peduli. Bapak Kang yang melihat kejadian itu juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dan setelah dihajar Minso pun pergi. Saat hendak pulang, Bapak Kang tidak sengaja melihat Yuri sedang duduk di dekat jendela kamarnya. Bapak Kang lalu memanggilnya, tapi anak itu tidak mendengar. Akhirnya Bapak Kang bergegas ke atas dan menurunkannya dari jendela. Saat Bapak Kang menurunkannya, Yuri ketakutan. Lalu ia menarik baju Bapak Kang, seperti ingin menunjukkan sesuatu. Dan benar saja, Bapak Kang dibawa ke suatu ruangan di lantai bawah. Bapak Kang yang penasaran mencoba masuk ke ruangan itu. Ternyata di dalamnya terlihat Yundu yang kepalanya dimasukkan ke dalam air oleh seorang wanita penanggung jawab asrama. Bapak Kang yang kaget langsung menarik anak itu dan memarahi wanita itu. Karena kondisi Yundu lemah, dia pun jatuh pingsan. Bapak Kang membawanya ke rumah sakit. Ia juga menghubungi Yujie untuk mendampingi Yundo selama di rumah sakit. Setelah beberapa hari Yundo dirawat, terungkaplah beberapa fakta yang membuat Bapak Kang begitu terkejut mendengarnya. Fakta pertama, Yundo adalah korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh kepala sekolahnya sendiri. Fakta kedua, pelaku pelecehan seksual tidak hanya dilakukan kepala sekolah, tapi juga dilakukan oleh kepala admin dan Pak Guru Bo Hyeong. Parahnya, Pak Guru Bo Hyeong juga melakukannya dengan anak laki-laki. Fakta ketiga, si penjaga asrama merupakan adik angkat dari kepala sekolah, sekaligus mereka berdua juga merupakan sepasang kekasih. Akhirnya Bapak Kang dan Eugene berinisiatif untuk membuat video bukti, mencoba anak-anak ini berbicara di depan kamera untuk menceritakan semuanya. Ketika Yundo cerita, di belakangnya Yori kaget karena ternyata Yori mengalami pelecehan yang sama dengan kepala sekolah juga. Yori dilecehkan di ruang kepala sekolah yang mana di situ tidak terdapat CCTV. Keesokan harinya, Eugene berkeliling ke lembaga-lembaga pemerintahan yang sekiranya bisa membantu kasus yang menimpa anak-anak tersebut, tapi hasilnya nihil. Semua lembaga mulai dari dinas pendidikan, kantor balai kota, hingga kantor polisi. Kesemuanya saling oper-operan dengan alasan bukan tanggung jawab kami. Saat hendak pulang, Eugene mendapat telepon dari temannya memberitahukan bahwa ada TV swasta yang mau meliput kesaksian anak-anak tersebut untuk ditayangkan secara nasional. Scene berganti ke Bapak Bo Hyeong yang lagi-lagi sedang memukuli Minso di ruang kepala sekolah. Di ruang itu terdapat pula kepala sekolah dan kepala admin yang tidak memperdulikannya. Minso ditanya oleh Bapak Bo Hyeong, di mana Yuri? Tak lama Minso dibawa keluar oleh Bapak Bo Hyeong yang kebetulan berpapasan dengan Bapak Kang. Bapak Kang melihat Minso sudah babak belur lagi karena sudah tidak tahan lagi melihat muridnya selalu dipukuli. Bapak Kang kemudian memukul kepala Bapak Bo Hyeong dengan pot bunga yang dia bawa. Malamnya Minso diminta untuk memberikan kesaksian atas apa yang menimpa dirinya. Kesaksian Minso tersebut akan ditayangkan secara langsung di seluruh TV nasional, sehingga semua orang bisa melihat kekejaman yang menimpa dirinya. Di situ Minso cerita kalau dia dan adiknya adalah korban pelecehan seksual dari Pak Bo Hyeong. Dan dari situ juga kita tahu penyebab adiknya Minso bunuh diri. 가능하거나 그 전에도 그런 일이 있었어요? 그 짓을 당하고 나면 있을 순 없었어요? Respon dari tayangan tersebut membuat kepala sekolah, kepala admin, dan Pak Bo Hyeong ditangkap polisi. Setelah melihat tayangan itu,
Berpikir mungkin polisi sudah berpihak kepada anak-anak itu, tapi ternyata salah. Penangkapan itu hanyalah sebuah formalitas saja. Akhirnya kasus tersebut kemudian disidangkan. Pada sidang hari pertama, dihadiri oleh banyak orang. Ada yang pro dengan kepala sekolah, dan ada juga yang pro dengan anak-anak. Ketika sidang dimulai, kepala sekolah pun memberikan kesaksian dan menceritakan kebaikan-kebaikan yang selama ini telah ia lakukan. Tiujin meminta jaksa untuk menyediakan penerjemah supaya orang-orang itu paham dengan omongan si kepala sekolah. Namun saran Yujin ditolak oleh hakim, bahkan dia diusir dari ruang sidang. Sidang pun kemudian dilanjutkan dengan mendatangkan security dan dokter kandungan. Mereka diminta untuk memberikan kesaksian di depan hakim. Namun mereka berdua kelihatan memihak si kepala sekolah. Bahkan mereka berdua telah memberikan kesaksian palsu selama persidangan. Sidang terancam dihentikan karena masing-masing wali dari Yori dan Minso menerima tawaran damai dari pihak lawan. Pihak lawan memberikan nominal uang yang tidak sedikit, sehingga pihak keluarga mereka yang memang benar-benar berasal dari orang yang tidak mampu akhirnya memaafkan begitu saja. Minso yang tadinya dijadwalkan untuk bersaksi di sidang berikutnya, dinyatakan tidak jadi bersaksi karena neneknya setuju damai karena sejumlah uang. Lalu Minso menangis karena tidak terima. Tidak hanya uang, mereka juga akan menjamin pendidikan Yundo sampai kuliah. Lalu Bapak Kang juga akan mengajar dengan status karyawan tetap. Melihat uang yang banyak di depan mata dan penawaran-penawaran yang diberikan, batin Bapak Kang berontak, di samping dia juga sedang butuh uang untuk keluarganya, tapi di sisi lain juga ada anak yang tak berdaya yang harus dia tolong. Namun pada akhirnya Bapak Kang menolak tawaran tersebut dan tetap melanjutkan kasusnya Yeondo. Keesokannya sidang tetap dilanjutkan dengan mendatangkan Yeondu sebagai saksi. Di situ Yeondu diminta untuk menunjukkan mana dari mereka berdua menjabat sebagai kepala sekolah. Karena dari kasusnya Yeondu dilecehkan oleh kepala sekolah, sehingga hakim meminta menunjukkan yang mana dari mereka berdua sebagai kepala sekolah. Yeondu pun bisa membuktikannya dengan jelas. Lalu pada kasusnya Yuri, Yeondu melihat kepala sekolah yang tengah memperkosa Yuri di ruangannya. Dia melihat karena mendengar musik dari ruangan tersebut. Sehingga Yeondu juga diminta untuk membuktikan kalau dia bisa mendengar musik. Dan benar saja Yeondu bisa membuktikannya. Setelah berhasil membuktikan, sidang hari itu pun selesai dan dilanjutkan di hari berikutnya. 수번 4022 교장 선생님과 행정실장님은 어떤 수화였죠? 를 인정합니다. Singkat cerita, di hari terakhir persidangan hakim menyampaikan dengan segala pertimbangan bahwa kepala sekolah dan kepala admin dihukum 6 bulan penjara dan 1 tahun masa percobaan. Sedangkan Pak Bohyong dihukum 8 bulan penjara dengan 2 tahun masa percobaan. Setelah mendengar keputusan tersebut, Bapak Kang dan kawan-kawan terdiam dan mencurigai kalau hakim dan pengacaranya juga telah disogok selama sidang berlangsung. Setelah persidangan itu, Yundo dan Yuri memberitahukan Yujin bahwa Minso telah pergi dari rumahnya. Yujin yang khawatir lalu menghubungi Bapak Kang. Karena khawatir akan terjadi sesuatu, mereka bergegas mencari Minso. Minso yang sangat terguncang akhirnya pergi dari rumah Yuji dan mencari Pak Byung-ho untuk balas dendam. Minso mencoba menusuk Pak Byung-ho dengan pisau, dan Pak Byung-ho memukuli Minso yang mana mereka berada di tengah rel kereta. Akhirnya mereka berdua tewas tertabrak kereta api bersamaan. Bapak Kang yang tiba tidak sempat menyelamatkan Minso.
Di akhir cerita, Eugene dan yang lain masih berusaha untuk naik banding pada kasus tersebut. Mereka melakukan demo di depan kantor kejaksaan untuk memprotes bahwa hukuman yang hakim berikan dinilai terlalu ringan. Karena suara mereka tidak didengar, demo itu pun berakhir ricuh yang membuat kepolisian menembakkan water cannon kepada para demonstran. Hingga bertahun-tahun para pelaku kembali mendapatkan jabatan mereka dan kasus tersebut sepenuhnya berakhir dan film pun tamat. Nah, itulah alur cerita film Silent Seed. Semoga kalian menikmati alur cerita film ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam memberikan narasinya, komen di bawah. Pastikan kalian klik subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kalian bisa terupdate video-video terbaru di channel ini. Saya Andrian pamit dan sampai jumpa.